Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Al-babur rabi fi adab al-muta'allim fi durusihi ila an qala wasabi an yalzam halaqata syaikhihi fi tadrisi wal iqra idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wa istahid ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha. Ini sudah kepadanya. Wal istahid ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha fa inna dhalika yaksibuhu syarafan wa tabjilan wala yuqassir fil halaqati ala sima'i darsihi faqat idza amkana wa yastahid, dan hendaklah si pelajar harus bersungguh-sungguh, dia istahid, istihad itu bersemangat, bersungguh-sungguh ala muwadhabati, untuk selalu berkhidmah ya. ala muwadhabati khidmatih, untuk selalu berkhidmah, melayani gurunya, ya khidmati, melayani guru, bantu mungkin semampunya apa, enggak ngaji tok ya, ya minimal kalau syekh kita mungkin bawakan apanya, atau mungkin bawa sandalnya, atau malik sandalnya, niat khidmah, ya bukan niat apa, niat khidmah, niat ibadah. Kalau bisa yang lain, nyapukan rumahnya, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan syekh tersebut, nah gitu ya. Wal musara'ah ilaiha, dan bergegas, segera. Kapan diperlukan segera, gitu ya. Mungkin kalau kita berkhidmah, ya apa tadi, kotor, nggak usah nunggu disuruh, langsung bergegas kalau itu tugasnya. Cok nunggu dielingno begitu, jadi segera tangkap sendiri. Fa inna dzalika yaksibuhu syarafan wa tabjilan, maka sesungguhnya hal tersebut dapat yaksibuh, dapat mendatangkan kemuliaan, wa tabjilan, dan kehormatan bagi siapa? Bagi pelajar tersebut. Berkhidmah itu dapat menjadikan dia seorang yang mulia, terhormat nanti, ilmunya manfaat, barokah, ya. Bal wala yuqassir fi halaqatin fil halaqah, dan ala sima'i darsihi faqat idza amkana, dan hendaklah si murid tadi tidak hanya yuqassir, meringkas, fil halaqah, di halaqahnya si syekh. Maksudnya si guru ini, si murid ini jangan jangan hanya sekedar mendengarkan dari pendidiknya saja, syekh tersebut. Ini biasanya kalau di pondok ya. Ya semua guru ya harus, kalau dia semua guru kalau bisa diambil manfaat ketika dia mampu, ada kesempatan duduk di majelisnya para guru, gitu ya, kalau dia kesempatan. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti dia hanya di syekhnya tersebut. Wala yuqassir fil halaqah, dan janganlah meringkas atau hanya fil halaqah, di halaqahnya syekh tersebut, ala sima'i darsi, untuk mendengarkan pelajaran syekh. Jangan hanya mencukupkan diri untuk duduk di halaqahnya syekh. Halaqah gini ya, melingkar, namanya halaqah. Idza amkana, apabila memungkinkan. Kalau kita di luar, kalau di pondok ya di pondok, sudah tidak usah. Ya, apa yang di pondok ini kita maksimalkan. Ini misalnya kalau di luar, ya, kalau kita di luar, nah, maka
ada kesempatan halaqah-halaqah kita hampiri. Bal ya'tani bisairid durus, akan tetapi dia harus perhatikan, melainkan dia harus memperhatikan, ya'tani perhatian, bisairid durus dengan semua pelajaran al-masyruah yang diterangkan, dabton dengan ditandai. Jadi semua guru kalau kita mendengarkan pelajaran harus diperhatikan semua gitu ya, kalau bisa. Wa ta'liqan dan ta'liq ini kemarin kita bahas, itu kita nulis di bawah, kalau ada faedah kita ditaklik, garisi di bawah, itu namanya ta'liq. Kalau dhabt ini menandai, menggarisi kalau ada yang penting gitu ya. Kalau bisa di buku ya di buku, tapi kalau kita tidak nutut minimal di kitab itu digarisi, ditandai. Nanti suatu saat kalau kita perlu tinggal buka ya, atau digarisi, nanti dikasih tanda ini masalah apa gitu ya. Nanti kita suatu saat kalau butuh tinggal jucuk ke situ. Karena kalau kita buka dari awal lagi enggak bakal mari umur gitu ya. Ini kalau kitabnya besar-besar, kalau kitab kecil ya mau sak jam hatam ya enggak usah ya, tapi terserah ya. Yang pokoknya kalau ada manfaat penting, faedah penting harus ditandai, terus ditaklik, dicatat di bawah kitabnya dengan ditandai, dinomori, itu namanya taklik. Berarti kalau banyak taklik, banyak tanda berarti dia semangat gak ngantuk. Ya. Tapi kalau kitabnya kosong berarti nandakan dia ini ngantuk berarti, atau gak diisi kitabnya. Ada dua kemungkinan, ima pinter, ima ngantuk. Kalau dia sudah pinter gak ditandai, gak di harokati, gak diapakan lah, karena sudah pinter. Atau dia ngantuk ya. Tapi kalau semangat dia hatta pinter tetap ditandai kan gitu ya. Kalau ini dia ada di hadapan guru, dia anggap penting ini gitu ya. Lah kalau sudah punya catatan dari guru jangan hilang ya, jangan hilang. Kitabnya kalau sudah selesai nanti ditaruh, ditaruh, nanti dibuka lagi, minimal buat kenangan, karena berkah, ya kan ya, barokah. Beda dengan kitab yang nggak pernah diapa-apakan, nggak pernah dikaji atau dikaji sendiri dengan yang sudah dari gurunya, itu beda. Inihtamala dhihnuhu, kalau memungkinkan dhihnuhu otaknya atau hatinya, dalika akan hal itu. Wa yusyarik, dan dia harus yusyarik ini berteman atau menemani bersama gitu ya. Dan dia usahakan harus bersama dengan ashab ini maksudnya di sini guru ya, bukan teman. Ashabud durus, guru-guru yang memiliki pelajaran, yang mengajar, itu ashab, itu maksudnya gitu. Jadi setiap guru dia hendaklah kalau bisa menemani untuk belajar. Ada guru membahas, dia duduk di hadapannya. Guru fulan membahas, kalau punya kesempatan waktu duduk di depannya, gitu ya. Jadi wa yusyarik ashabaha, dan dia dianjurkan untuk menemani ashabaha. Ashab ini maksudnya gurunya, ashabud durus, guru-guru yang mengajar pelajaran, yang memiliki pelajaran yang diajarkan, hatta ka'anna kulla darsin lah, seakan-akan sehingga seakan-akan kulla darsin, setiap pelajaran itu seakan-akan tertuju kepada dia, gitu. Jadi harus fokus gitu ya dari semua guru, dan diperhatikan, seakan-akan semua guru itu nanti ketika ngajar ke dia semua, guru fulan ke dia, gitu. Kalau bisa, kalau otak kita mampu ya. Tapi fa'in ajaza an dabti jami'iha falyatani bil aham fal aham minha. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu, lemah ya,
andabti jami'ha, untuk menandai semuanya. Kalau lemah tidak mampu untuk menandai semuanya, menghafal semuanya, memperhatikan semuanya, maka falyatani, maka hendaklah memperhatikan, falyatani iktanah, hendaklah dia memperhatikan bil aham, yang terpenting. Bil aham fal aham, yang penting dari yang terpenting. Jadi semua ilmu penting, cuma yang terpenting ada. Nah, nanti kita ambil yang terpenting, gitu ya. Mungkin ini masalah faedah-faedah, ini hukum, berarti ya yang utama hukum, gitu ya. Ini hanya mutolaah biasa belajar, mungkin rohah. Wah, ini pelajarannya pelajaran membahas tentang kaidah, berarti ya kaidah yang kita ikuti, karena nanti kedepannya kita perlu kaidah tersebut, gitu. Ini hanya mungkin ini membahas tentang keutamaan rohah mungkin ya, gitu ya. Maka yang lebih diperhatikan adalah yang membahas tentang kaidah, tentang masalah hukum. Jadi ambil yang terpenting. Wayam bagi an yatadzakarut talabah, an yudzakir, dzakara tadzakara yatadzakaru, ya tadzakara ya, an yatadzakarut talabah ma'amma waqa' fi majlisis syekh minal fawaid wad dawatib wal qawaid wa ghairi dzalika. Wa yang bagi dan layak si murid tadi an yatadzakar, mengingat-ingat, an yatadzakar talabatu, mengingat-ingat para pelajar tersebut, ma waqa' fi majlisis syekh, apa yang terjadi atau apa yang disampaikan, gitu maksudnya. Apa yang terjadi atau apa yang disampaikan di majelisnya syekh, minal fawaid, daripada faedah-faedah, wad dawabit, dan batasan-batasan atau di dawabit, dan hal-hal yang sudah digarisi, ditengeri gitu ya, ditandai, wal qawaid, dan kaidah-kaidah, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya, itu harus diingat-ingat. Terutama kaidah ya, ada kaidah itu dihafal harus, kalau sampai di luar kepala kalau kaidah. Karena kalau kaidah ini nanti bisa dipakai selamanya. Kaidah hukum misalkan ya, maka harus dihafal, diingat-ingat. Ya. Jadi layak harus mengingat-ingat si pelajar tersebut apa yang terjadi atau apa yang disampaikan di majelisnya guru, daripada faedah-faedah dan batasan atau tanda-tanda yang sudah ditandai di kitab, dan kaidah-kaidah dan lain-lainnya itu dihafal, yang penting. Wa an yu'idu kalam asy-syekh fima bainahum, dan hendaklah yu'idu, mereka para pelajar itu mengulang-ulang kalam asy-syekh, ucapan si syekh, sang syekh. Kalau ada faedah gitu ya yang sudah dihafal, itu hendaklah diulang-ulang fima bainahum, di antara mereka, saling apa tadi, saling ngapalno gitu, tolong dikteno gitu ya, apa tadi, tasihno, anak mau apalan betul benda, gitu ya. Enggak usah nunggu setoran, jangan. Jadi di luar pun sudah dia sudah apa tadi, sudah saling nyemak gitu ya. Jadi dihafal ke temannya, tolong apa tadi, semakno, gitu ya. Itu namanya apa tadi? Itu masih seperti itu. Wa yu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum, dia ngulang-ngulang ucapan guru di antara mereka. Kalau lupa tanya, apa kemarin syekh ngomong apa? Nah, gitu ya. Apa pembahasannya kemarin gitu. Itu harus, kalau bisa harus dibudayakan. Nah, kalau di sini kayaknya sementara belum ada. Bos ya di luar. Tapi selama ini kita belum pernah mendengar antara teman apa kemarin, gitu ya, yang lupa. Ya. Jadi saling diskusi di luar tentang apa tadi, tentang pelajaran yang sudah dibahas, atau mungkin ada yang lupa kemudian nanya, itu kadang-kadang kok ya kalau di sini masih jarang. Nah, itu harus dibudayakan, pelajar harus seperti itu. Ini namanya saling membantu antar teman, gitu ya. Jadi sebelum setor mungkin ke
bagian setor itu sudah mantap di antara teman-temannya gitu. Di samping juga untuk mengingatkan yang mungkin belum hafal, jadi dia merasa, oh ya aku urung hafal ya, ini sudah hafal begitu. Kemudian nanti tanya, ya apa caranya nih kok bisa cepat hafal gitu ya. Jadi harus saling nanya. Ojo pasrah dengan keadaan, malah yang ndak hafal malah lari ndak hafalan, ini yang repot. Bisa jadi yang cepat hafalannya ini mungkin punya cara, ya apa caranya dia belajar menghafal bisa cepat, nah gitu ya. Jadi bisa jadi ada cara. Nah, itu nanti bisa kita saling ngambil pengalaman. Wa yu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum. Fa inna lil mudzakarah naf'an 'aziman. Karena mengingat-ingat itu memiliki manfaat yang sangat besar. Mengingat-ingat mutolaah ini manfaatnya besar. Bahkan orang kalau sering mengingat, sering mutolaah ini apa namanya? Kadang-kadang pelajaran yang tidak difahami ketika bersama syekh bisa difahami ketika dia memutolaah. Ya, diulang-ulang yang tadinya sumpek buntu gitu ya. Ternyata loh, oh ini ternyata begitu. Terkadang ketika dia diskusi bersama teman kebuka, nah, gitu. Karena orang yang kalau sering ngulang-ngulang berarti dia menandakan semangat, ya, sering mutolaah. Makanya dikatakan pelajar ini dikatakan semangat apa tidak kalau dia mau memutolaah atau memurojaah pelajarannya. Kalau ikut gini nih nggak bisa dijamin semangat atau hendaknya. Bisa jadi hadirnya itu bukan karena semangat, kenapa? Karena takut. Wah, aku ambil ustadz kok kekeri, lek hadir enggak, minimal ya hadir masuk gak lapo-lapo, begitu. Ya, pokoknya kita moto begitu ya, pokoknya absen, kok difoto ambil apa sih? Kata gitu. Kan belum tentu. Ndak apa tadi? Belum tentu itu adalah sebuah semangat, belum bisa jadi karena takut. Jadi hadirnya kita gini ini belum tentu karena takut, bisa jadi. Lah, kalau mutolaah kan sendiri pribadi. Apalagi nambah jam mutolaah sendiri mungkin di kamar. Mungkin di sini enggak aturannya jam sekian sudah ke atas. Di kamar buka lagi tidak apa-apa bisa. Berarti itu menandakan semangat. Lah di situ berarti dia buktikan kepada Allah bahwa dia semangat. Nanti Allah buka sendiri, dibuka sama Allah ketika saat itu. Dibuka foto. Ya. Atau ketika bersama mutolaah sama teman-temannya bisa dibuka. Karena foto itu ya belum tentu gurunya yang buka, belum tentu. Foto itu tidak harus gurunya. Ya. Jadi kita minta foto dari Allah dibuka ilmu itu belum tentu dari gurunya. Dan belum tentu guru itu bisa membuka. Kadang-kadang dari hal yang remeh. Kadang-kadang tanpa sengaja temannya sendiri yang buka. Apa sih foto itu? Foto ini kebuka, bisa memahami sesuatu yang sulit, itu foto namanya. Kadang-kadang dari temannya sendiri. Itu sudah bukan enggak bisa dipikir sudah. Jadi jangan ngeremehkan orang lain, jangan ngeremehkan teman. Bisa jadi Allah buka foto dari temannya sendiri. Itu banyak terjadi, banyak kita ngalami dulu. Bukan kita sombong, enggak, dulu kita sering ada beberapa teman seperti itu. Ya, anak punya kakak kelas itu bukan di sini, di luar, ada di Sultan Mukhtar tak salah. Anak punya teman ini ngajinya lama sudah ya. Nah, kita juga lama, cuma baru kepetok dulu tahun berapa gitu. Pas mutolaah gitu. Pas apa tadi duduk nanya apa. Nah, kita tunjukkan dia kerasa loh. Cak, kok gampang gitu ya, kok gampang ya, ternyata padahal dulu kita kok wangel. Jadi barokahnya duduk barokahnya saling buka kitab mutolaah. Yang dulunya dia ini kadang-kadang sulit gitu ya, bulat kadang-kadang, ternyata dengan teman sekali ditunjukkan bisa jalan sendiri. Itu namanya futuh. Kadang-kadang dari gurunya nggak bisa bulat.
ketika mutolaah dengan orang lain moro lancar, berarti futuhnya dari dia. Ya, maka husnudzon kita. Banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi guru belum tentu membuka, bisa jadi orang lain. Jangan remehkan mutolaah dan mudzakarah. Mudzakarah ini saling mengingat gitu ya, saling mutolaah, mengingat, diskusi, berapa orang buka kitab, nah, gitu ya. Cari jalan keluar yang sulit nanti ikut serta di situ. Insya Allah gampang, banyak futuh di situ, gitu ya. Fa inna lil mudzakarah naf'an 'aziman. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Imam Khatib al-Baghdadi beliau mengatakan wa afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Nah, ini. Dan afdalnya mengingat mudzakarah, saling mengingat, kumpul berapa orang duduk mujalasah sambil ngopi, enggak apa ya, buka kitab sambil ngopi, daripada buka kitab sambil ngopi ngerumpi. Ini ngerasani ngalor ngidul. Hasan ngopi bikin majelis qahwa berapa orang tapi buka kitab, sedia kamus ya, nanti permasalahannya kalau nggak bisa artinya biar tinggal buka, kamu begitu ya. Enggak apa-apa kalau gitu, tapi bayar dulu kalau kopi ya. Ya kan enggak apa-apa, bayar dapat pahala. Wa afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Ini ya, paling utamanya mudzakarah saling mengingat, mutolaah itu adalah mudzakarah saling mengingat di malam hari. Tidak harus lama, setengah jam, berapa 1 jam lah. Ya. Tapi kalau mau ya bisa juga. Tapi ya di sini aturannya harus tidur. Bangun tidur, kukai ayo mutolaah bersama jam loro kisah, jam 1. Ya. Kalau sudah jam 1 boleh bangun. Kita ini kalau bisa harus tidur malam ya, tidur malam itu paling tidak jam 11 sudah lelap tidurnya. Karena mengikuti kedokteran itu, karena jam 11 sampai jam 1 itu katanya kedokterannya itu waktunya liver sedang bersih-bersih. Liver ini yang ada dalam hati, ya liver. Liver itu fungsi badan yang paling banyak kerjaannya. Tugasnya dia ini kerjaannya apa tadi? Ada punya sel 500.000, apa 500 bukan 500 sel. Dan dia ini tiap hari harus membuang sel-sel yang rusak, apa yang berbahaya itu, yang apa yang tidak baik itu dibersihkan. Lah, bersih-bersihnya jadi ibarat apa tadi? Kalau ada sesuatu yang kurang baik, pembaikannya, pembetulannya itu antara jam 11 sampai jam 1. Ya. Jadi fungsinya 500 fungsi. Nah, kalau nggak dibersihkan, itu nanti terjadi bahaya. Penyakit bermacam-macam, katanya gitu. Makanya kalau bisa tidur sebelum jam 11, nanti sampai jam 1. Setelah jam 1, bangun enggak apa-apa karena livernya sudah wis mari tugasnya gitu ya. Jadi sudah kerja normal lagi. Jadi istirahat. Ketika kita istirahat total baru livernya ini kerja sendiri. Ya, dia ini bersih-bersih gitu ya. Jadi ibarat nyuci gitu ya. Jadi barang-barang yang kurang baik yang menyebabkan penyakit itu dibersihkan oleh liver. Nah, gitu. Setelah jam 1 boleh bangun sampai subuh enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, bukan pelanggaran. Nah, di situ mutolaah yang terbaik. Sampai qiyamul lail. Nah, makanya katanya di sini, waqad kana jamaah minas salaf yabda'una fil mudzakarah minal 'isya farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adana subhi. Ini sudah orang-orang dulu nih ya. Waqad kana jamaah minas salaf, dan sungguh ya, kana jamaah konon sekelompok minas salaf dari orang salaf yabda'una mereka memulai fil mudzakarah mutolaah, mulai mutolaahnya itu mulai mengingat-ingat pelajarannya. Mudzakarah itu mengingat pelajarannya, bisa sendiri atau bisa dengan orang lain gitu ya. Itu memulainya dari awal malam
dari isya, farubbama maka tidak jarang dari mereka, rubbama berarti banyak gitu ya, tidak jarang atau banyak dari mereka lam yaqumu tidak bangun beranjak hatta yasma'u adana subhi sampai ketika mereka mendengar adzan subuh. Berarti semalam suntuk belajar. Ya, jadi semalam suntuk belajar. Bukan jagongan ya, semalam suntuk belajar. Kalau kita tidak bisa karena kita terikat pelaturan, jadi harus ada waktu tidurnya. Yang penting dimanfaatkan di waktu malam walaupun sebagian. Tadi tuh kalau mau panjang ya mari tidur dulu, setelah itu bangun, tidak apa-apa. Tapi siapa yang mau? Kita ini ya enggak malam Jumat sampai jam berapa? Oh, sih nonton film ya. Apa dah? Diganti kata mutolaah, tapi tidak mau. Kemudian fa idza lam yajid man yudakir dakir nafsahu binafsih. Kalau tidak mendapati orang yang yudakir diajak saling untuk mengingatkan, enggak nemu gitu ya, enggak nemu teman arek mutolaah be aku gitu ya, enggak nemu. Ya sudah, mutolaah sendiri, ingatkan dirinya sendiri. Dzakir, ingatkan dirinya sendiri. Mutolaah sendiri. Ya gitu ya. Ngapalno dhewe gitu ya. Bahas sendiri, ndak usah ngejak teman kalau nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau alhamdulillah, ajak teman. Ada yang jamin kopi gitu ya, yang sing suge-suge itu. Ndak apa-apa kopi sak morong semalam untuk mutolaah. Nah, gitu ya. Wa karrir ma'na ma sami'ahu wa lafadhahu ala qalbihi liyu'alliq dzalika ala khatirih. Wa karrir, dan ulang-ulanglah makna maksud ma sami'ahu, apa yang telah ia dengar, wa lafadhahu, dan apa yang telah ia lafadzkan, diucapkan ya, yang diucapkan. Ulang-ulang ala qalbihi, masuk ke hatinya, diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang, diingat-ingat di hatinya. Jadi yang diucapkan, yang dia dengar itu ulang-ulangan. Ulang-ulangan di hati. Ya, diingat. Sambil merenung gitu ya, merenung apa tadi? Jadi maksud tadi itu dimasukkan ke hati. Liyu'alliq dzalika ala khatirih, agar yu'alliq itu ta'liq, agar nyantol atau masuk gitu ya, agar menancap, agar menancap di dalam khatir, hati maksudnya sama dengan, agar nancap di dalam hati. Fa inna tikrarul ma'na 'alal qalbi ka tikraril lafzi 'alal lisan sawaun bisawain. Karena mengingat-ingat makna ya, mengingat-ingat makna dalam hati itu sama seperti mengulang-ulang makna dalam hati itu sama seperti mengulang-ulang lafaz 'alal lisani pada lisan. Jadi kita sering ingat gitu ya, hukum. Kita akan menghafal hukum masalah apa gitu ya. Kita luarnya menghafal kaidah. Lah,
maknanya itu nanti kita ulang-ulang biar tidak lupa dalam hati. Ya. Jadi makna, maksud yang kita lafadzkan, maksud yang kita ucapkan tadi, ya, maksud yang kita ucapkan itu diulang-ulang dalam hati, biar selalu ingat. Karena mengingat-ingat makna di dalam hati itu sama seperti apa, mengulang-ulang makna dalam hati sama seperti mengulang-ulang lafaz, sama saja seperti kita mengulang lafaz, sama seperti menghafal lafaznya di lisan. Sawaun bis sawain, sama gitu aja.